بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, kemudian hadis yang keempat. Wa an Ziyad al-Adawi qala kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbar ibni Amir wa huwa yakhtubu wa alaihi thiyabun riqaq faqala Abu Bilal unzuru ilal amir yalbasu thiyab al-fusaq faqala Abu Bakrah uskut sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahana sultanallahi fil ardi ahanahu Allah. Hadis yang keempat dari Ziyad al-Adawi. Ziyad al-Adawi beliau mengatakan kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbari Ibni Amir. Dulu pernah aku bersama Abu Bakrah di bawah mimbar Ibnu Amir. Wa huwa yakhtubu. Ketika itu Ibnu Amir sedang berkhutbah. Dan Ibnu Amir ketika itu sebagai penguasa. Ya, sebagai penguasa, gubernurkah ataukah yang semisal dengan itu. Nah, dulu ya, yang jadi penguasa itu adalah orang yang berilmu. Jadi penguasa itulah yang nanti menjadi khatib, yang berkhutbah, yang memberikan ceramah, ya kan? Nah, ini Ibnu Amir. Beliau sebagai penguasa, beliau sedang berkhutbah. Ziyad al-Adawi dan Abu Bakrah berada di bawah mimbar, di depan mimbar begini, ya. Lalu beliau menceritakan wa alaihi thiyabun riqaq. Ketika itu Ibnu Amir memakai pakaian yang tipis. Pakaian yang tipis. Ya. Faqala Abu Bilal, maka Abu Bilal berkata, unzuru ilal amir, lihatlah amir. Coba lihat amir itu, penguasa itu, pemimpin kita. Yalbasu thiyabal fusaq, dia memakai pakaian orang fasik. Lihat. Karena tipis. Ya. Nah, tipis pakaiannya. Berarti pula ketika berdiri di mimbar itu kelihatan di depan. Ya. Artinya mimbarnya tidak tertutup di depannya. Ya. Sehingga orang yang ada di depan itu melihat langsung amir berdiri di atas mimbar dengan menggunakan pakaian yang tipis. Maka Abu Bilal mengatakan, coba lihat. Ya. Penguasa kita dia memakai pakaian orang fasik. Faqala Abu Bakrah, maka Abu Bakrah berkata, uskut, diam. Disuruh diam. Abu Bilal disuruh diam. Uskut, diam. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abu Bakar ini langsung mendengar Rasulullah. Abu Bakar bukan Abu Bakar, ya. Beda Abu Bakar dengan Abu Bakrah. Abu Bakar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultanallahi fil ard, siapa yang menghinakan, merendahkan penguasa Allah di bumi ini, yakni siapa yang merendahkan para pemimpin di bumi ini, ahanahullah, Allah akan menghinakan dia. Ya. Siapa yang menghinakan penguasa, pemimpin, naam, menjelekkan mereka, mencela mereka dan seterusnya, Allah akan hinakan dia. Allah akan hinakan dia. Lihat bagaimana para sahabat, ya, ketika melihat kemungkaran mereka langsung, ya, mencegah kemungkaran itu. Tidak menunggu, oh nanti
di luar baru disampaikan bahwa ini tidak bagus. Tidak, langsung dikatakan uskut. Aku pernah mendengar Rasulullah demikian. Langsung dinasihati di situ. Ya, begitu Abu Bilal ngomong, ternyata omongannya adalah mencela penguasa yang sedang berkhutbah. Di saat itu pula Abu Bakrah menasihatinya supaya diam dan mengingatkan akan hadis Rasulullah SAW bahwa siapa yang menghinakan para pemimpin di muka bumi ini, Allah akan menghinakan dia. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula At-Tirmidzi, dan ini adalah lafaz At-Tirmidzi. Lalu At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Hadza haditsun hasanun gharib. Nah, ini 4 hadis yang dibawakan oleh penulis. Dan ini bukan pembatasan, ya. Bukan pembatasan, sekedar contoh beberapa hadis yang melarang kita mencela penguasa, ya. Nah, melarang kita mencela penguasa atau pemimpin. Nah, maka hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita dari mencela para penguasa, walaupun penguasa negara lain, ya. Itu tidak terbatas penguasa di negara kita, tapi juga masuk dalam hal ini mencela penguasa negara lain. Ya, sama presiden negara lain kita cela, itu sama mencela penguasa juga, ya kan? Nah, jadi larangannya bukan khusus kepada penguasa di mana kita berada, ya, seluruh penguasa, karena lafadznya sultanallahi fil ard. Siapa yang menghinakan penguasa yang Allah pilih di muka bumi ini, ahanahullah, maka Allah akan menghinakan dia. Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia sebagai balasan atas perbuatannya. Nah,